Coba deh kalian pikirin, Hong Kong itu negara maju, teman-teman. Ya, dia nggak cuma maju aja, dia terkenal dengan hiruk pikuknya kehidupan, pembangunan yang sangat gemerlap di Asia ini, teman-teman. Ya, Hong Kong dikenal dengan kota miliarder, teman-teman ya. Banyak pembangunan ekonomi, infrastruktur, gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bahkan ekonomi terkuat setelah Cina, teman-teman, adalah Hong Kong. Banyak industri besar, perusahaan keuangan dari barat itu berkantor di Hong Kong, teman-teman. Tapi siapa sangka negara yang akan digadang-gadang menjadi pionir Asia urusan ekonomi setelah Cina, teman-teman. Tapi para pemudanya hari ini, akhir-akhir ini mereka semua berbondong-bondong ingin ke Cina, ingin menuju ke Cina, teman-teman, Cina daratan. Katanya sih demi hidup yang lebih baik. Padahal dulu baik pemuda maupun warga yang tua, semua warga Hong Kong mayoritas anti Beijing, teman-teman. Ya, anti Cina. Tapi kenapa ya hari ini kok bisa berubah 160 derajat seperti itu ya? Yuk kita bahas fenomena tersebut dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Sebenarnya kalau kita ngomongin fenomena ini nggak afdol ya rasanya kalau kita nggak bahas sejarahnya antara Cina dan Hong Kong. Ya, mereka memiliki sejarah yang cukup menarik, teman-teman, untuk kita bahas. Yuk kita bahas sejarah awal muasalnya terbentuk negara Hong Kong, teman-teman. Jadi, Hong Kong itu adalah negara jajahan Inggris, teman-teman ya. Seperti yang kalian ketahui, Inggris menjajah Asia ini ada di berbagai negara, seperti Cina juga jajahan Inggris, teman-teman. India jajahan Inggris, bahkan Hong Kong juga. Jadi selama 150 tahun Hong Kong jajah Inggris. Dan pada tahun 1997 Inggris akan melepas Hong Kong tapi dengan satu syarat. Inggris akan melepas Hong Kong untuk Cina, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, Hong Kong dan Cina ini adalah satu ras, teman-teman, satu rumpun lah. Jadi waktu itu Cina udah merdeka duluan, Hong Kong masih belum tuh, masih 1997 tuh. Inggris kasih Hong Kong ke Cina tapi dengan satu syarat. Hong Kong harus punya kedaulatan sendiri atau punya sistem sendiri. Ya, kita ibaratkan ada sebuah negara di negara besar. Ya kalau di Indonesia mungkin seperti Jakarta itu sebuah negara, teman-teman ya. Mungkin loh ya. Satu negara, dua sistem. Betul, teman-teman. Itu artinya Hong Kong berdaulat atas sistem politik dan hukumnya, teman-teman. Maka dari itu banyak orang luar negeri bahkan kita sendiri menganggap kalau Hong Kong itu ya Cina. Ya Hong Kong seperti kabupaten di Cina. Bahkan nggak cuma orang luar aja yang menganggap demikian. Beberapa warga di Hong Kong pun merasa demikian, teman-teman. Mereka merasa negara kecil di bagian Cina. Ya, negara kecil di dalam Cina, teman-teman. Jadi disinilah semuanya bermuasal kebencian masyarakat Hong Kong terhadap Cina, teman-teman. Ya, tapi walaupun secara administrasi Hong Kong itu adalah bagian dari Cina, tapi banyak masyarakatnya yang nggak mau disebut mereka itu Cina, teman-teman. Mereka tetap maunya ngotot, ya aku ini Hong Kong, nggak ada sangkut pautnya sama Cina. Padahal mereka selain satu administrasi sama Cina, mereka satu rumput juga, satu ras lah ibaratnya ya. Kalau kita mah kayak Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ya walaupun logatnya beda, tapi kan kita satu ras, teman-teman. Dan ada sebuah survei dari University of Hong Kong, teman-teman, tahun 2017. Mereka bilang cuma 3,1% anak muda Hong Kong yang mau diidentifikasi sebagai orang Cina. Ya, hanya sebesar 3,1%, teman-teman. Sisanya lebih pilih disebut orang Hong Kong, bukan bagian dari Cina. Ya, mereka inginnya independen. Aku bukan Cina, aku ini Hong Kong. Ini yang bikin sering muncul demo besar, kayak Umbrella Movement tahun 2014 kemarin, teman-teman. Dan demo chaos yang baru-baru ini 2019 kemarin. Mereka protes keras karena intervensi Beijing. Mereka bilang biarkan Hong Kong mengatur dirinya sendiri. Ya, mereka itu benci Beijing karena takutnya mengintervensi kebijakan Hong Kong. Ya, padahal secara administrasi Cina itu masih punya hak, teman-teman, ke Hong Kong. Dan ini yang menarik, teman-teman. Dulu orang Cina itu berbondong-bondong ingin ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan, mencari kehidupan yang lebih layak, karena dinilai Hong Kong adalah sebuah industri yang menjanjikan, sebuah negara atau kota yang menjanjikan di masa depan. Ya akhirnya otomatis banyak masyarakat Cina daratan yang berbondong-bondong pindah ke Hong Kong, teman-teman. Ini dulu. Tapi kenapa ya sekarang jadi kebalik, teman-teman? Hong Kong pemuda Hong Kong yang ingin berbondong-bondong ke Cina, teman-teman. Dulunya protes
anti Beijing, anti Cina, tapi sekarang mayoritas berbondong-bondong ke Cina. Kok bisa gitu ya? Yuk kita bahas teman-teman. Jawaban paling utamanya adalah tidak lain tidak bukan adalah faktor ekonomi teman-teman. Ya, seperti yang kalian ketahui, Hong Kong ini adalah kota walaupun maju, walaupun ekonomi pesat, dia adalah negara dengan kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat gede teman-teman. Jadi antara si kaya dan si miskin gapnya terlalu besar. Bahkan kaum menengahnya, kalau kita bilang piramida, biasanya kan sebuah negara, sebuah perkumpulan ada skema piramid teman-teman. Kaum bawah, menengah, dan kaum atas. Negara yang sehat itu kaum menengahnya banyak teman-teman. Untuk di Hong Kong ini sendiri kasusnya agak lain ini. Kaum menengahnya tipis teman-teman. Jadi gapnya antara si kaya langsung si miskin teman-teman. Jadi kaum menengahnya ini sangat amat sedikit populasinya di Hong Kong teman. Apa sih pentingnya kaum menengah? Kaum menengah itu yang menopang ekonomi kaum bawah teman-teman. Seperti yang kalian ketahui dikitlah sendiri kaum menengah khususnya UMKM itu banyak memberikan lowongan pekerjaan untuk orang-orang di golongan bawah teman-teman. Bahkan kaum menengah juga menyediakan mulai dari logistik, sumber daya makanan, sumber daya transportasi, sumber daya lowongan kerja, semuanya yang menyediakan adalah kaum menengah teman-teman. Jika kaum menengahnya menipis, akses ke lapangan pekerjaan dan berupa logistik jadi terhambat teman-teman. Distribusinya jadi nggak begitu tersirkulasi dengan bagus. Karena apa? Kaum atasnya memonopoli market dengan sesuka hati mereka. Gitu teman-teman. Kita lagi nggak ngomongin kesenjangan sosial atau ekonomi di Indonesia, kita balik lagi ke Hong Kong teman-teman. Jadi menurut data teman-teman, menurut data Forbes tahun 2023 kemarin, Hong Kong kota dengan miliarder terbanyak kedua di dunia setelah New York teman-teman. Ya, seperti yang aku bilang tadi, Hong Kong itu kotanya para miliarder teman-teman. Dan menurut Stanford University, 50% kekayaan Hong Kong hanya dikuasai oleh 0,001% penduduknya. Ini mah berkali-kali lipat daripada kesenjangan kita. Kalau di Indonesia berapa persen teman-teman? Ya sekitar 10%-an ya. Ada yang bilang 10%, ada yang bilang 8%, ada yang bilang 25% ya, masa entar segitu kalau di Indonesia teman. Kalau di Hong Kong 0,001% menguasai separuh ekonomi yang ada di Hong Kong. Ngeri teman-teman. Dan nggak cuma itu aja, biaya hidup dan properti, nilai sewa tempat tinggal atau properti di Hong Kong itu sangat tinggi teman-teman. Bahkan menjadi tertinggi di dunia. Biaya hidup dan untuk tinggal di Hong Kong itu budgetnya tinggi banget teman-teman. Banyak beredar di YouTube, sosial media, ada beberapa kondisi tempat tinggal yang nggak layak teman-teman. Ya seperti peti, seperti kandang ayam, yang harga sewanya pun nggak bisa dibilang murah. Ya ukurannya cuma 2 meter sama 1 meter teman-teman. Bahkan sirkulasi udaranya nggak ada. Itu pun sewanya udah 3 juta rupiah teman-teman kalau uang kita. Semahal itu teman-teman untuk di Hong Kong. Banyak masyarakat Hong Kong yang terjebak tinggal di peti kos ini teman. Peti mati. Kalau bilang peti mati tapi orang hidup teman-teman. Jadi penginapan atau tempat tinggal seukuran peti mati di Hong Kong banyak teman-teman. Dan ini sudah diulas oleh beberapa YouTuber, dari YouTuber luar negeri sampai YouTuber Asia sendiri teman-teman. Ini menjadi konsep sendiri ya bagi dunia, bahkan nggak cuma Hong Kong. Ini menarik perhatian dunia teman-teman. Banyak masyarakat Hong Kong yang hidupnya mengenaskan, memprihatinkan karena tinggal di tempat tinggal yang ukurannya hanya 2 meter tadi teman-teman. Ya itu seperti nggak layak huni ya. Ya seperti nggak berperi kemanusiaan. Ya sekarang pemerintah Hong Kong lagi bingung dan gencar ingin membuat program agar properti nilainya nggak semakin tinggi teman-teman. Ya Hong Kong adalah properti tertinggi di dunia saat ini teman-teman. Tinggal di Hong Kong itu keras. Survei dari Gallup Internasional tahun 2018 nunjukin bahwa 45% warga Hong Kong merasa masa depan mereka akan lebih buruk. 45% lebih dari separuh loh, mereka pesimis teman-teman. Sementara hanya 20% yang optimis. Bandingin sama Cina Daratan, 91% warganya yakin masa depannya lebih cerah. Ya kalau orang Cina hampir semuanya yakin masa depan mereka cerah. Lebih parah lagi, 1 dari 3 remaja di Hong Kong mengalami depresi. Mereka stres, pesimis, dan mereka nggak punya masa depan teman-teman. Jadi banyak yang kena mental issue, mental illness, Gen Z, banyak yang tertekan di sana teman-teman.
Jadi itulah yang membuat para pemudanya untuk meninggalkan Hong Kong, baik dari sisi ekonomi maupun tekanan mental. Baik dari sisi ekonomi dan psikologi mereka semua nggak ada alasan untuk tetap tinggal di Hong Kong. Akhirnya mereka mutusin untuk cabut dari negara Hong Kong, teman-teman. Mereka memilih Cina Daratan karena mereka anggap Cina memiliki biaya hidup yang murah dan ketersediaan tenaga kerja yang luas, teman-teman. Mereka sih anggapnya gitu. Karena di Cina Daratan hidup jauh lebih murah, sewa murah, biaya hidup lebih rendah, dan yang terpenting kesempatan kerja lebih baik dan luas, teman-teman. Dan menurut data sendiri, Business Insider, 60% anak muda usia 18 sampai 29 tahun di Hong Kong ingin meninggalkan kota itu, teman-teman. 66% dari mereka kini bekerja lintas perbatasan, kerja di Cina Daratan dan tinggal di Hong Kong atau sebaliknya. Ya, jadi lebih dari separuh orang itu sudah pindah ke Cina, teman-teman, udah bekerja di sana. Baik yang PP antar negara ataupun yang udah stay di Cina. PP antar negara ini agak keren, teman-teman ya. Malang Surabaya mah lewat, teman-teman. Ini Hong Kong Cina, PP, teman-teman. Faktor yang lain gak kalah penting adalah politik. Reformasi politik dianggap gagal. Sistem satu negara dua sistem ini makin kabur, teman-teman. Banyak anak muda yang kecewa berat. Menurut data dari Council on Foreign Relations, 80% anak muda Hong Kong tidak puas dengan situasi politik saat ini. Council on Foreign, bacanya gimana, teman? Foreign Relations, 80% anak Hong Kong tidak puas dengan situasi politik saat ini. Dan sejak Xi Jinping mulai mendorong integrasi Hong Kong lewat proyek Greater Bay Area, identitas lokal mereka makin tergerus. Greater Bay Area ini adalah proyek yang tujuannya untuk mengintegrasikan Hong Kong, Macau, Shenzhen, dan wilayah lain jadi pusat ekonomi baru yang katanya bisa saingi Silicon Valley, teman-teman. Ya, Silicon Valley adalah perusahaan semikonduktor yang ada di barat, teman-teman. Ya, Xi Jinping pengennya Hong Kong itu menjadi pusatnya perusahaan semikonduktor melalui proyek Greater Bay Area dulu. Tapi bagi anak muda Hong Kong, ini terasa seperti kayak pemaksaan integrasi. Jadi mereka mikir daripada hidup dalam ketidakpastian dan konflik identitas baru, mending sekalian pindah ke daratan Cina, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah, dulu banyak warga Hong Kong yang anti Cina, teman-teman. Bahkan banyak orang Cina juga dulu ini mencari pekerjaan di Hong Kong. Banyak warga Cina berbondong-bondong menuju Hong Kong untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tapi sekarang semuanya terbalik. Ya, lagi-lagi nasionalisme dan idealisme tergeruskan oleh keadaan dan ekonomi, teman-teman. Sepowerful itu urusan ekonomi dan keadaan hidup seorang manusia, teman-teman ya. Kalau manusia dalam keterdeksaan ekonomi, keterdeksaan kesempatan kerja, kesempatan hidup, ya idealisnya bisa disingkirkan, teman-teman. Mungkin nasionalismenya nggak akan bisa menggantikan hidup yang susah di Hong Kong, teman-teman. Jadi itulah yang membuat warga, khususnya pemuda ya, umur 18 sampai 29 tahun tadi, 60 bahkan 60%-nya sudah bekerja di Cina, teman-teman. Dan mayoritas anak-anak di Hong Kong itu pengen cabut ke Cina, teman-teman. Menarik ya. Hong Kong adalah sebuah negara maju yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Bahkan 50% ekonomi Hong Kong dikuasai hanya oleh 0,001% orang, teman-teman. Ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, inilah yang membuat hidup di Hong Kong merasa sulit. Naiknya properti yang begitu meninggi membuat masyarakat dan kaum pemuda sangat nggak bisa hidup dengan tenang, teman-teman. Jadi Hong Kong adalah sebuah negara yang sangat maju, tapi sayangnya hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang. Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah menjadi faktor yang sangat urgen di Hong Kong, teman-teman. Itulah yang membuat beberapa anak mudanya ingin mencari penghidupan yang lebih layak di Cina Daratan. Ya, walaupun dulunya mereka anti Cina, anti Beijing, ya fakta berkata demikian, teman-teman. Fakta berkata lain, sedangkan keadaan membuat mereka harus berpindah. Tidak, menurut kalian gimana? Apakah keputusan mereka sudah tepat atau gimana? Mending nasionalisme di Hong Kong atau berpindah dari Hong Kong ke Cina
demi keluarga dan orang rumah, teman-teman. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan ingatlah teman-teman, berdiskusilah dengan bijak, dan aku Bang Tejo pamit undur diri dan bye-bye.